Saya justru melihat bahwa kita bergerak ke titik yang paling rendah. Bahwa demokrasi justru mati di tangan presiden yang terpilih melalui instrumen demokrasi, lalu ia membunuh demokrasi. Apa yang ia bunuh dalam demokrasi? Pertama adalah mekanisme check and balances. Ia matikan betul mekanisme itu agar ia bisa berkuasa secara otoriter itu sendiri. Ya. Dan juga salah satu teori tentang tumbuhnya demokrasi adalah ketika negara dan masyarakat sipil itu sama-sama kuat. Yang terjadi justru adalah presiden otoriter populis ini melakukan hegemoni terhadap kelompok masyarakat sipil, terutama ormas-ormas Islam, untuk berada dalam kuasa tiran itu sendiri. Dan itu yang terjadi, bagaimana masyarakat sipil itu dikuasai melalui politik hegemoni, melalui politik tambang, melalui politik kekuasaan, melalui politik uang, dan mereka tunduk semua pada aspek-aspek itu. Sehingga tidak ada kebanggaan pada kita, pada mereka yang mestinya fondasinya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tetapi ketika kemungkaran merajalela dalam bentuk praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, mereka berdiam serwibahasa. Dan mereka mungkin hanya berdoa, dan itu tanda selemah-lemah iman mereka. Itu kedua. Yang kedua, bahwa bagaimana demokrasi tidak berkembang karena masyarakat sipil betul-betul dikendalikan melalui politik tiran itu sendiri. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme pemilu dan pilkada itu hanya sekedar rute elektoral saja, hanya sekedar jubah, atau dalam nomenklatur politik disebut sebagai veneer, topeng aja, topeng untuk memberikan kesan bahwa demokrasi berlangsung, tapi sebenarnya itu jubah saja untuk bekerjanya otoritarisme melalui intervensi di hampir semua aparatur negara itu sendiri. Dan demokrasi kita saya kira justru dirusak oleh perilaku elit yang tidak demokratis. Dan itu kata Bill Liddell. Tetapi perilaku elit yang tidak demokratis ini ternyata memperoleh persetujuan dari publik melalui pemilu, melalui pilkada. Nah, pemilu dan pilkada buat saya itu adalah bagian mekanisme elektoral saja untuk memperkuat berlangsungnya otoritarisme dengan seolah-olah menggunakan instrumen demokrasi. Tapi sebenarnya itu sudah dibunuh. Kita tidak memperoleh kompetisi yang adil dan setara karena sikap saling menoleransi tidak tumbuh dengan baik. Kita juga tidak punya apa yang disebut sebagai kesabaran institusional di kalangan pemimpin kita, karena mereka melakukan politik cawe-cawe hampir di semua institusi negara, lembaga negara, sehingga kontestan seperti Mas Anies tidak bisa berkompetisi secara fair, secara adil, secara setara untuk memajukan republik ini. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Jadi saya tidak melihat perkembangan demokrasi, justru yang menjadi satu tren baru itu otoritarisme dengan jubah demokrasi. Jadi demokrasi hanya sebagai jubah, sebagai topeng, tapi sebenarnya yang berkembang, yang berlangsung ini adalah otoritarisme, atau lebih tepat sebagai populisme otoritarian itu sendiri.